Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak wajib bersyukur dan wajib mengucap Alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini kita masih akan mempelajari tentang teks ulasan. Tinggal bagian yang terakhir. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ciri teks ulasan, bagaimana sudah pengertiannya, strukturnya, terus kelebihan dan kelemahan teks ulasan. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks ulasan dan bagaimana menyusun teks ulasan. Jadi simak penjelasan Bu Eni berikut ini. Nah, sekarang ciri kebahasaan teks ulasan. Di dalam teks ulasan biasanya yang pertama itu ada penggunaan konjungsi penerang. Yang termasuk konjungsi penerang ini adalah bahwa, yakni, yaitu. Kalau di dalam contoh kalimatnya ini, novel ini menjelaskan bahwa di cerita ini ada 4 dunia yang berbeda. Kalau novel ini, berarti yang diulas adalah sebuah novel. Ini konjungsi penerangnya adalah bahwa. Kalau di dalam contoh paragraf, misalnya kalian bisa melihat ini. Nih anak-anakku, yang di cetak biru Bu Eni ini sejak kecil dia sudah mempunyai sebuah rahasia, yaitu kekuatan untuk bisa menghilang. Tadi ada bahwa, kemudian ada yaitu. Nanti kalian bisa membuat contoh lagi dengan konjungsi penerang yakni. Ini contoh di dalam paragraf nih. Ini anak-anakku, kira-kira ini di struktur teks ulasan bagian apa ya? Kalau semacam ini, ayo kalian harus ingat. Kemudian yang kedua, nih ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu yang berkaitan dengan urut-urutan waktu, jadi sama dengan konjungsi kronologis. Nah, contohnya ada sebelumnya, awalnya, sejak, kalau semenjak, lalu, kemudian, akhirnya, setelah itu. Nih, anak-anakku, jadi kalau kemarin di semester 1 Bu Eni pernah menjelaskan tentang konjungsi kronologis, hampir sama ini anak-anakku. Jadi contoh dalam kalimatnya, awalnya Raed tidak mengerti mengapa ia bisa menghilang, hingga akhirnya Tamus datang menghampirinya. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Ini menunjukkan urutan waktu, maka ini disebut konjungsi temporal. Nih, kalau dalam contoh paragraf kalian bisa melihat. Nih, setelah lolos ada dua contoh dalam satu paragraf ini anak-anakku. Setelah lolos dari kerajaan Tamus, Raed dan kawan-kawan tiba di sebuah rumah dengan kota yang tidak mereka kenali. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Ilo. Ilo mempunyai istri bernama Fei dan 2 orang anak bernama Ili dan Au. Keluarga ini banyak membantu Raed dan kawan-kawan dalam menjalankan petualangannya. Ada setelah, ada akhirnya. Ini menunjukkan konjungsi temporal. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, ada penggunaan konjungsi penyebab atau disebut dengan kausalitas. Ada 2 konjungsi kausalitas, yaitu yang menyatakan sebab akibat dan yang menyatakan akibat sebab. Ini sudah berulang kali Bu Eni menjelaskan di semester 1, di teks eksposisi juga ada. Kemudian sebab akibat itu contohnya ada karena, ada sebab, oleh karena, oleh sebab. Sedangkan yang konjungsi akibat sebab ada maka, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan yang kalian bisa lihat contoh-contoh yang lainnya di teks-teks sebelumnya. Nah, contohnya ini, buku ini layak dibaca karena banyak mengandung berbagai nasihat. Ini boleh saja diganti, buku ini layak dibaca sebab banyak mengandung berbagai nasihat. Karena, sebab, oleh karena ini menyatakan hubungan kausalitas sebab akibat. Kalau dalam contoh paragraf ini anak-anakku, nih
Lihat, ini yang diberi warna biru kue ini, mereka berhasil lolos dari Tamus karena bantuan dari guru mereka yaitu Miss Selena. Karena kemudian mereka hidup di tempat yang sama namun saling menyibukkan diri di dunia masing-masing sehingga mereka tidak bersentuhan sama sekali. Karena ini menunjukkan hubungan sebab akibat, sehingga ini menunjukkan hubungan akibat sebab. Dua-duanya masuk konjungsi kausalitas. Nih, paham kan anakku? Coba diperhatikan sekali lagi. Ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ciri yang keempat yaitu penggunaan kalimat ungkapan saran. Di dalam struktur teks ulasan itu kan ada bagian rekomendasi anak-anakku di struktur yang terakhir. Biasanya di rekomendasi itu kan berisi kesimpulan atau saran atau rekomendasi kepada calon pembaca atau calon penonton, apakah buku itu layak dibaca atau tidak, film itu layak ditonton atau tidak. Maka biasanya ada kalimat saran di dalamnya. Contohnya nih, masa menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi biasanya pada akhir teks. Akhir teks itu biasanya ini anak-anak di bagian rekomendasi. Bolehnya di bagian lain ya, kalau diperlukan juga tidak apa-apa, tidak harus selalu di bagian rekomendasi. Ini contohnya jangan, harus, hendaknya dan lain-lain. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Ini kita harus, ini merupakan kalimat saran, ungkapan saran. Kemudian nilai moral yang ada dalam novel ini adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah mau bertobat. Hendaknya, tadi ada harus, ada hendaknya. Kemudian kalau contoh di dalam paragraf, misalnya ini bagian struktur teks di bagian rekomendasi, buku legenda Telaga Biru ini cocok dibaca untuk anak-anak. Buku ini membantu mereka mengetahui asal-usul Telaga Biru dengan bahasa sederhana. Anak-anak sebaiknya membaca buku ini karena buku ini memiliki banyak pesan moral. Jadi ini yang termasuk ungkapan saran, ini adalah sebaiknya. Karena ini konjungsi, kalau ini masuknya konjungsi sebab akibat, kalau sebaiknya ini masuknya ungkapan saran. Nah, itu adalah ciri-ciri kaidah kebangsaan yang ada di dalam teks ulasan. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak nanti bisa mempelajari buku paket kalian, suplemen bahan ajar kalian, buku-buku sumber ya, atau pendamping yang sudah kalian miliki. Jadi jangan puas hanya menerima penjelasan gue, kalian harus banyak belajar sendiri. Nih. Kemudian bagaimana sekarang cara menyusun teks ulasan? Kita sudah mempelajari apa itu teks ulasan, pengertiannya, cirinya, strukturnya, kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat teks ulasan? Kalian harus ingat ini anak-anakku, langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan. Yang pertama, mestinya kalau misalnya yang akan kalian ulas itu buku, ya mencatat identitas buku, atau karya yang akan diulas, apa yang akan kalian ulas, film atau apa, yang meliputi judulnya apa, penulisnya siapa, nama penerbitnya apa, tahun terbitnya, termasuk ketebalan buku. Ini kalau misalnya yang akan kalian ulas adalah sebuah buku. Kemudian setelah itu mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. Dan tentu saja kalian harus membacanya anak-anak. Tidak mungkin kalian bisa mencatat hal-hal menarik kalau tidak membaca bukunya. Bukunya dibaca dulu sampai selesai. Kemudian hal-hal penting apa, hal-hal yang menarik apa ada dalam buku itu kalian catat. Nah, setelah itu juga kalian harus bisa menemukan kelebihan dan kelemahan dari isi buku itu. Kalau ini tadi karya yang diulas adalah sebuah buku. Nah, setelah itu kalian harus merumuskan kesimpulan tentang isi buku dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Jadi, kalian membaca bukunya, catat hal-hal penting atau hal yang menarik, kemudian dicatat
kelebihan dan kekurangannya, atau dicari kelebihan dan kekurangannya, kemudian merumuskan kesimpulan. Jadi kalian bisa membuat sebuah komentar tentang buku itu, lalu bagaimana membuat kesimpulan tentang isi buku itu. Setelah itu nanti membuat saran-saran dan rekomendasi bagi pembaca. Apakah setelah kalian membaca mengetahui kekurangan kelebihannya, bagaimana isinya, bagaimana bahasanya, lalu kalian rekomendasikan kepada calon pembaca, buku itu layak dibaca atau tidak. Kalau layak dibaca, ya alasannya apa? Kalau tidak layak dibaca, alasannya apa? Yang jelas ketika menyusun teks ulasan, ketika membuat sebuah teks ulasan atau sebuah resensi, kita sebagai penulis resensi harus jujur, harus objektif terhadap isi karya yang diulas. Kalau baik dikatakan baik, kalau kurang ya dikatakan kurang. Begitu anak-anakku, kalian harus bisa memahaminya. Nah, pelajaran kita hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang dijelaskan Bu Eni. Jangan lupa banyak belajar sendiri. Dan akhirnya anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap terima kasih, sayangku, cintaku, I love you.